Nah, mekanisme pencernaan ini dimulai dari mulut ya. Dimulai dari mulut. Nah, di mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi ya. Pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Nah, pencernaan kimiawi ini dilakukan oleh siapa? Yaitu dilakukan oleh enzim yang namanya enzim petialin. Nah, enzim petialin ini memecah atau mengubah zat makanan yang mengandung amilum menjadi maltosa. Maltosa ya. Jadi perlu kalian ingat bahwa di mulut itu pencernaannya hanya terjadi pencernaan karbohidrat saja ya. Misalnya kalian makan nasi goreng, di nasi goreng itu ada sayur, ada tahu tempenya, yang dicerna secara kimia itu hanya yang karbohidrat atau yang nasi saja. Nah, selanjutnya pencernaan secara mekanik. Pencernaan secara mekanik ini dilakukan oleh siapa ya? Yaitu dilakukan oleh lidah dan gigi. Nah, lidah itu sendiri berfungsi untuk apa ya? Untuk mengatur gerak makanan, kemudian membolak-balikkan makanan, dan juga untuk melumatkan makanan. Nah, selanjutnya yang gigi. Nah, gigi ini berfungsi untuk apa? Yang pertama ya, gigi ini berfungsi untuk memotong makanan. Nah, gigi yang berfungsi untuk memotong makanan itu dilakukan oleh gigi yang mana? Yaitu gigi yang di depan kita ini ya, yang di depan atas dan depan bawah, atau disebut dengan gigi seri ya. Gigi seri atau bahasa latinnya incisivus atau biasa dilambangkan dengan huruf I. Selanjutnya yaitu merobek atau mencabik makanan ya. Nah, ini dilakukan oleh gigi yang mana? Yaitu gigi taring ya. Jadi gigi taring itu berfungsi mencabik atau merobek makanan. Bahasa latinnya adalah caninus atau dilambangkan dengan huruf C. Selanjutnya gigi yang berfungsi untuk menghaluskan. Nah, gigi mana ya? Ya, itu gigi geraham. Yang mana gigi geraham ini dapat dibedakan menjadi dua ya. Ada gigi geraham depan dan ada gigi geraham belakang. Yang depan itu bahasa latinnya premolar dan yang belakang itu molar. Yang premolar ini dilambangkan dengan P dan yang molar dilambangkan dengan M. Oke, selanjutnya kita masuk pada struktur gigi ya. Struktur gigi. Nah, kalau kakak gambarkan struktur gigi kurang lebih seperti ini. Anggap ini businya. Nah, jadi di gigi ini ada lapisan terluarnya ya, lapisan terluarnya atau dikatakan dengan email gigi ya. Nah, kemudian ini ya, di bagian sininya, bagian atasnya itu dikatakan dengan mahkota gigi. Selanjutnya bagian tengah sampai menghampir ke bawah ini dikatakan dengan leher gigi. Dan yang paling bawah ini adalah akar
Bensin gigi atau tulang gigi. Selanjutnya di bagian sini ini kalian bisa menemukan yang disebut dengan pulpa atau saraf dan pembuluh darah, ya. Nah, makanya ketika inang gigi kalian rusak, kemudian masuk ke dentin gigi juga rusak, masuk ke saraf dan pembuluh darah rusak sampai ke situ, ya. Pada saat kalian makan makanan atau minuman yang panas, yang dingin itu akan terasa sakit karena di situ masuk sudah ke sarafnya, ya, saraf terganggu. Selanjutnya jumlah gigi. Jumlah gigi itu pada anak-anak ada 20, ya, dan pada orang dewasa ada 32 gigi. Nah, di sini beda 12, ya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita membedakannya, yang mana ada berapa gigi seri, ada berapa gigi taring, dan ada berapa gigi gerahan. Di sini kakak punya rumusnya, yaitu 212, ya. 212, 212, 212. Nah, yang mana bisa kalian tulis? Ini kan ada rumusnya, ya, yang seri I, yang taring C, dan yang depan T, dan yang M, dan yang belakang ini M. Di sini bisa kalian tambahkan kalau untuk anak-anak belum ada gigi depannya, ya, belum ada gigi belakang, belum mempunyai gigi gerakan belakang. Jadi hanya mempunyai gigi gerakan depan, berarti hanya ICP, ya, ICP, ICP. Nah, bisa kalian lihat yang I gigi serinya yang atas ada 4, kemudian gigi seri bawah ada 2, dan seterusnya. Nah, kalau untuk yang dewasa seperti apa? Sama, ya, 212, 212, 212, 212. Hanya kalian tambahkan di belakangnya M, ya. Kan pada saat sudah dewasa memiliki gigi geraham belakang atau molar. Nah, tinggal kalian tambahkan di sini 3M. 3M dan 3M. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada kan dari mulut nih. Setelah dari mulut masuk ke kerongkongan atau bahasa latinnya esophagus. Nah, di esophagus ini kalian perlu ingat bahwa tidak terjadi pencernaan secara kimiawi. Di sini hanya terjadi pencernaan secara mekanik. Jadi pencernaan mekanik ini tidak hanya dilakukan oleh si gigi dan lidah tadi waktu di mulut. Ini dilakukan juga oleh otot, ya. Otot apa saja? Yaitu otot duri dan otot kolos. Nah, otot kolos dan otot duri ini apakah kerja yang dihasilkan? Yaitu menghasilkan gerak peristaltik. Nah, menghasilkan gerak peristaltik atau gerakan menelan. Nah, gerakan menelan seperti itu. Nah, kemudian apakah hasil dari gerak peristaltik ini pada tenggorokan, yaitu menghasilkan bolus, ya, atau bulatan makanan. Oke, selanjutnya kita masuk pada yang ketiga, yaitu lambung. Namun sebelumnya kakak harus dulu, ya, kakak nulis. Nah, sekarang kakak nulis, kita lanjut pada tahapan yang ketiga, yaitu lambung. Nah, jadi lambung ini sangat unik, ya, karena di lambung ini memiliki 3 lapisan otot yang bekerja secara mekanik. Jadi di lambung juga terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Kita bahas dulu nih yang secara mekanik. Nah, karena dia memiliki 3 lapisan otot apa saja kah? Itu otot yang berbentuk melingkar, ada juga yang memanjang, dan ada yang melintang.
Itu yang dilakukan secara pencernaan yang mekanik. Selanjutnya yang kimiawi, agak mudah dipahami. Di sini kasih kata kuncinya yaitu perih, yang mana P dan E itu adalah pepsin, enzimnya enzim. Kemudian yang ringnya itu adalah renin, dan yang H-nya itu adalah HCl. Nah, enzim pepsin ini berfungsi memecah protein menjadi pepton. Kemudian yang renin ini berfungsi memecah protein susu menjadi kasein, ya. Dan HCl ini berfungsi sebagai desinfektan atau pembunuh bakteri, ya. Pembunuh bakteri. Nah, selain desinfektan, dia juga berfungsi mengaktifkan enzim pepsin. Seperti itu, ya. Nah, ini sebagai desinfektan dan mengaktifkan enzim pepsin. Jadi si enzim pepsin ini tidak bekerja atau tidak dapat memecah protein sebelum diaktifkan sama si enzim HCl ini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, hasil dari pencernaan mekanik dan kimia itu menghasilkan gugur asam, ya. Gugur asam atau biasa kita sebut dengan kimus atau kim. Tulisannya itu cime. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada yang keempat, yaitu usus halus. Nah, di usus halus inilah terjadi proses pencernaan secara kimiawi, yang mana memecah karbon dioksida, memecah juga protein dan juga lemak. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui kan, di usus halus itu ada 3, ya. Ada 3 jenis, ada usus 12 jari atau duodenum, kemudian ada usus jejunum atau usus kosong, dan ada usus, apalagi, ada yang masih ingat? Usus penyerapan atau ileum. Nah, proses pencernaan kimianya yaitu di duodenum dan jejunum. Yang mana di sini karena banyak sekali, ya, jadi kakak punya kunci 3D-nya, yaitu ada males, kemudian ada telan, dan ada empedu. Nah, seperti itu. Yang males ini dihasilkan oleh dinding usus, enzim yang dihasilkan oleh dinding usus. Kemudian yang pelan ini dihasilkan oleh pankreas, dan yang empedu ini dihasilkan oleh hati, ya. Jadi kita bahas dulu yang males. Yang males ini adalah maltase, yang banyak, ya. Maltase yaitu berfungsi untuk memecah maltosa menjadi 2 glukosa. Kemudian yang L itu adalah laktase, berfungsi memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Selanjutnya yang E itu adalah erepsin, ya. Enzim erepsin ini berfungsi untuk memecah pepton menjadi asam amino. Dan yang terakhir itu adalah S apa? Sukrase,
yang bertugas memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Seperti itu. Bahas yang ini ya, enzim yang dihasilkan oleh pankreas atau telan. TLAN. Nah, T-nya itu adalah untuk tripsin dan L-nya adalah untuk laktase dan A-nya adalah untuk amilase, N-nya untuk NaCO3 atau natrium karbonat. Nah, jadi tripsin ini, enzim tripsin ini berfungsi memecah protein menjadi pepton. Kemudian yang laktase ini berfungsi untuk apa? Yaitu untuk memecah lemak menjadi asam amino, asam lemak ya, asam lemak dan gliserol. Nah, yang amilase ini sama halnya seperti yang sudah kita bahas di yang pertama tadi, yaitu pada saat di mulut kan terjadi pencernaan secara kimiawi, dilakukan oleh siapa? Oleh enzim tialin, yaitu untuk memecah karbohidrat atau memecah zat makanan yang mengandung amilo menjadi maltosa. Nah, di amilase ini terjadi juga ya memecah amilase atau amilum menjadi maltosa. Seperti itu. Kenapa terjadi dua kali tahapan? Karena biasanya pada saat kita mengunyah ya, mengunyah itu tidak terlalu halus, makanya pada saat di usus lambung itu dihaluskan kembali atau dicerna kembali secara kimiawi. Seperti itu. Nah, NaCO3 ini atau natrium karbonat ini berfungsi untuk apa? Yaitu untuk menetralkan bubur asam. Nah, ini pada saat dilambungkan itu ada bubur asam ya, menghasilkan bubur asam. Nih, menghasilkan bubur asam. Nah, itu di lambung. Nah, pada saat sudah di usus, pada saat sudah di usus halus, itu bubur asamnya itu dinetralkan menjadi zat basa. Seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk pada yang ini, empedu. Jadi empedu ini berada di hati ya, berfungsi sebagai pengemulsi lemak atau emulsi ya. Emulsi lemak. Lemak yang ada di mana? Yang di sini, di laktase sini. Sebelum dia dipecah itu akan diemulsi dulu ya, atau dicairkan sebelum dirubah menjadi atau dipecahkan menjadi asam lemak. Seperti kita masuk pada ileum. Nah, jadi bentuk ileum ini seperti begini ya, usus penyerapan ya. Ini dikatakan dengan epidermis silindris. Kemudian di bagian sini ada serat-serat otot ya, serat-serat otot. Nah, dan di bagian sininya ada pembuluh darah dan pembuluh getah benih. Nah, perlu kalian ketahui, ileum ini kan usus penyerapan ya. Setelah sudah makanan sudah masuk di mulut ya, kemudian dipecahkan, lebih disederhanakan kan tidak mungkin nasi itu pada saat kita makan masuk di tubuhnya kita dalam bentuk nasi, tidak seperti itu ya. Jadi dicerna dulu. Cara pencernaannya itu ada mulai dari yang mekanik, ada juga yang kimiawi. Nah, setelah sudah masuk di dalam tubuh, ini di sini terjadi penyerapan ya, penyerapan sari-sari makanan yang sudah terpilih.
dilakukan oleh ileum ini. Nah, kemudian perlu kalian ketahui bahwa makanan yang mengandung karbohidrat ya, atau ini teman-temannya glukosa ya, yang glukus ini, itu masuknya melalui pembuluh darah ya. Nah, berbeda dengan lemak. Lemak itu masuknya melalui sini ya, melalui pembuluh getah benih. Jadi beda ya cara penyerapannya atau saluran penyerapan pada proses penyerapan sari-sari makanan seperti itu. Paham ya? Kalau tidak paham boleh diulang kembali videonya. Oke, selanjutnya karena program ini sudah full, kakak hapus dulu. Kemudian kita masuk lagi pada usus besar. Oke, yang selanjutnya kita bahas yang terakhir ya. Yang terakhir itu ada usus besar atau biasanya disebut dengan kolon ya. Nah, di usus besar sini terjadi proses pembusukan sisa makanan. Nah, jadi makanan-makanan yang sudah kalian masuk melalui mulut, kemudian kerongkongan atau esofagus, kemudian masuk di lambung dan masuk tadi di usus halus ya, diserap sari-sari makanannya, dan yang tidak terpakai itu disalurkan ke usus besar, dan di usus besar terjadi proses pembusukan oleh siapa? Yaitu oleh bakteri yang namanya Escherichia coli ya. Nah, jadi bakteri Escherichia coli ini selain dapat melakukan pembusukan pada sisa-sisa makanan yang tidak terpakai, dia juga dapat menghasilkan vitamin K ya, vitamin K. Dan juga di usus besar sini terjadi proses penyerapan air. Nah, makanya adik-adik kalau buang air besarnya itu tidak lancar, makanya di sini akan terjadi penyerapan air secara berlebihan. Nah, kalau tidak lancar dan penyerapan airnya secara berlebihan itu dapat menyebabkan feses kalian menjadi keras. Nah, di usus besar sini menghasilkan feses ya, atau kalian tahu lah ya feses itu seperti apa, kotoran ya, kotoran kita. Kemudian dikeluarkan melalui saluran rektum dan dikeluarkan melalui anus seperti itu. Oke, itu adalah mekanisme pada sistem pencernaan. Nah, selanjutnya kita bahas dulu sedikit ya tentang sistem pencernaan yang berbeda dengan sistem pencernaan pada manusia ya, yaitu biasa disebut dengan ruminansia. Jadi ruminansia ini hanya terjadi pada sapi dan kerbau. Nah, sapi dan kerbau ini memiliki 4 lambung dan pencernaan terjadi sebanyak 2 kali. Mari kita bahas. Jadi pada saat sapi makan itu ya, melalui mulut masuk ke kerongkongan. Dari kerongkongan itu melalui 4 lambung ya. Yang pertama itu lambung rumen. Nah, di sini terjadi pemecahan enzim amilase. Kemudian dari rumen ini masuk lagi ke retikulum. Nah, di retikulum ini terbentuklah bolus ya, bolus. Apa tadi bolus? Yaitu gumpalan makanan. Nah, dari sini dia itu akan menabung makanannya di sini, menyimpan makanannya di retikulum ini. Nah, coba kalian perhatikan kalau sapi ya biasanya lagi nyantai, duduk-duduk atau rebahan, itu biasanya mereka terlihat seperti memakan sesuatu ya, mengunyah-unyah. Itu dari sini ya, padahal mereka itu sedang tidak bergerak. Dapat makanannya dari mana ya? Dari sini. Mereka keluarkan kembali, sini masuk ke mulut ya, itu yang menyebabkan mereka makan. Dari mulut lagi masuk ke kerongkongan
Ya, seperti itu ya. Oke, untuk sampai di sini, untuk kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan dipahami ya. Kalau kurang paham, videonya boleh